Puluhan BPD yang tergabung dalam Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau ADPEDNAS di Nganjuk mendatangi kantor DPRD Nganjuk untuk melakukan hearing terkait sejumlah keluhan yang dirasakan oleh wakil rakyat desa ini. Di antaranya soal gaji BPD yang sangat kecil, yaitu hanya Rp300.000 per bulan. Sementara penghasilan tetap kepala desa sebesar 3 juta per bulan. Para BPD ini meminta gaji sebesar 50% dari gaji Kades, yaitu 1,5 juta per bulannya. Sebab BPD merupakan badan tertinggi di desa dan penanggung jawab atas semua anggaran desa, sehingga kenaikan kesejahteraan dinilai wajar. Para BPD ini juga mengeluhkan sangat sulitnya menemui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, sebab beberapa kali BPD meminta waktu audiensi, namun Bupati menolak dengan alasan banyak acara. Sebab kehadiran Bupati sangat perlu untuk membuat perbub sebagai dasar kenaikan gaji BPD tersebut, sehingga BPD meminta agar Bupati secepatnya membuat perbub terkait gaji BPD, sebab gaji BPD diambil dari alokasi dana desa yang bersumber dari APBD sebesar 10% per tahunnya. Ya, secara tugas kami memang kami meminta bahwa 300 itu harus kita tambah minimal lah separuh daripada seltap yang diberikan oleh kepala desa atau perangkat desa. Tambahan itu ada aturan di undang-undang? Itu akan diatur oleh peraturan Bupati. Nah, tambahnya akan diatur oleh Bupati. Betul, nanti kita akan hearing kepada Bupati juga bagaimana tunjangan BPD itu bisa ditingkatkan sesuai dengan fungsi dan tugasnya, karena BPD sangat pedas fungsi dan tugasnya. Selama itu disampaikan ke Bupati? Belum, kita mencoba untuk audiensi dengan Bupati, namun jadwal dari Pak Bupati sendiri juga sangat tinggi, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa audiensi dengan Bupati. Sementara menurut Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengaku, pihaknya akan selalu menampung keluhan dan aspirasi warga Nganjuk dan dilakukan hearing guna mencari solusi, serta akan membuat rekomendasi baik ke dinas terkait atau ke Bupati atas persoalan yang dihadapi masyarakat, dan dari hasil hearing tersebut akan ditemukan solusi dan penyelesaian persoalannya. Saya selaku Ketua DPRD akan menindaklanjuti sesuai dengan hasil rekomendasi rapat hearing pada hari ini. Secara umum sikap dari Dewan ketika ada keluhan masyarakat ini bagaimana, Pak? Pertama, itu memang mekanisme dan prosedur. Ketika ada aduan-aduan, nanti akan kita disposisi kepada komisi-komisi yang membidangi. Apapun, baik perseorangan maupun lembaga. Ketika ada pengaduan-pengaduan di DPRD, karena kita juga akan ikut membantu setiap ada permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Nganjuk, baik itu perorangan maupun atas nama lembaga, kami akan menindaklanjuti. Pertama, langsung kita disposisi kepada komisi-komisi yang membidangi. Setelah itu akan dilakukan hearing. Dalam hearing nanti akan ada rekomendasi yang akan ditindaklanjuti. Itu baik dari DPRD maupun dari ke eksekutif, hasil keputusan hearing itu. Sehingga inilah bagian dari tata kelola pemerintah yang ada di Kabupaten Nganjuk, bahwa fungsi pengawasan DPRD nanti akan berjalan secara maksimal. Para BPD berharap ada penyelesaian pasca dilakukan hearing dan meminta agar Bupati bisa secepatnya melakukan mediasi dengan BPD dan membuat perbub. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan SRTV.